Halo semua, mungkin beberapa dari kalian udah bosen dengan varian warna dari keyboard 60% yang itu-itu aja. Kalau nggak hitam ya putih. Dan di video kali ini saya bakalan bahas keyboard 60% keluaran terbaru dari Red Dragon dengan varian warna yang nggak biasa, yaitu Red Dragon Face K617 RGB. Di keyboard ini nggak cuman colorway-nya aja yang menarik, tapi ada satu hal yang buat saya cukup suka sama keyboard yang satu ini. Jadi langsung aja kita ke reviewnya, yuk. Tampilan boxnya ini sangat disayangkan karena Red Dragon cukup konsisten dan tetap pakai warna hitam dengan aksen merahnya. Padahal kalau dibuat jadi putih mungkin bakalan senada sama warna dari keyboardnya. Untuk boxnya ini bener-bener template dari kebanyakan keyboard 60%-nya Red Dragon, yang bagian atasnya itu kayak gini. Terus bagian samping ada logo dan nama produknya juga. Ke bagian belakang ada keterangan unitnya dan apa-apa aja yang kita dapetin di dalam boxnya. Untuk sisi bawah terdapat tampilan dari keyboardnya lagi serta fitur-fiturnya dengan berbagai bahasa. Kelengkapan yang kita dapetin di dalam boxnya, pertama kita disambut dengan user manual bahasa Indonesia yang bentuknya kayak kertas undangan rapat wali murid. Terus ada keyboardnya yang dibungkus bubble wrap, serta manual berbahasa Inggris dan stiker Red Dragon. Selanjutnya ada kabel USB to Type-C yang bentukan L, switch puller, keycap spooler plastik, dan yang terakhir kita dapat 4 thread switch tambahan yang dibungkus bubble wrap juga. Ngomongin soal spesifikasi, Red Dragon Face RGB ini yang pasti adalah keyboard 60% atau lebih tepatnya 61 keys dengan RGB backlight. Ya, dari namanya juga udah ketebak sih. Mendukung fitur N-key rollover, yaitu semua keysnya bakal merespon kalau ditekan secara bersamaan. Kabelnya udah detachable yang pakai port Type-C juga. Terus untuk switchnya yang dipakai adalah OTEMU Red yang di-branding dengan nama Red Dragon. Keyboard ini udah mendukung fitur removable yang artinya kita bisa ganti switchnya ke sesama OTEMU atau switch yang pinnya kompatibel dengan OTEMU socket. Red Dragon Face ini punya panjang 30,1 cm dengan lebar 11,1 cm serta tinggi di kisaran 2,8 cm-an. Tampilan dari keyboardnya bisa dibilang unik karena dia pakai colorway yang cukup jarang saya temuin di keyboard budget. Dan sebenarnya Red Dragon Face RGB ini punya 4 varian colorway, salah satunya white pink kayak unit yang saya review. Model dari case-nya juga kayak ada 2 layer gitu, dimana pada bagian dalam berwarna putih dan lapisan luar yang diberi warna soft pink. Untuk keycapsnya sendiri pakai colorway yang sama dengan warna putih yang lebih dominan dan juga font yang dipakai bisa dibilang cukup minimalis dengan beberapa sub-legendnya. Penempatan port Type-C ada di samping kiri seperti kebanyakan keyboard 60%-nya Red Dragon dan gak ketinggalan ada logo Red Dragon di bagian pojok kanan serta icon dan indikator caps lock di antara 1 dan 2. Ke bagian bawah ada branding di tengah dan 4 rubber feet di masing-masing sudutnya yang bisa di-adjust pada bagian belakang. Untuk beratnya sendiri tergolong ringan, cuma di 434 graman aja. Dan ngomongin soal build quality, jujur saya agak kecewa sama keyboard yang satu ini karena ya build quality-nya jauh dari kata kokoh. Dan usut punya usut, bahan dari plate-nya itu ternyata dari plastik yang langsung nyambung ke bagian dalam case berwarna putih. Tapi walaupun gitu, keyboard ini masih terbilang cukup padat karena walaupun plate-nya plastik, tapi ketebalannya bisa dibilang lumayan.
Untuk fungsi dari FN udah tercetak di sub legend-nya, yang pastinya wajib ada adalah F-row dari 1 sampai 12. Fungsi dari navigation keys di keyboard ini juga sebenarnya udah lengkap, tapi sayangnya untuk print screen harus absen. Yang menurut saya fungsi dari keys tersebut cukup penting sih. Terus untuk atur RGB-nya ada di FN plus ALT buat ganti mode. FN plus M buat atur kecerahan. FN plus koma buat atur kecepatan dari transisinya. Dan yang terakhir ada FN plus space yang berfungsi sebagai palet untuk ganti warna dari RGB-nya. Bahas tentang softwarenya, secara tampilan bisa dibilang cukup gahar karena kayak yang teman-teman lihat sendiri kalau temanya itu cukup robotik dan industrial banget. Padahal kalau dibuat senada dengan keyboardnya mungkin bakal jadi lebih bagus sih. Di softwarenya ini cukup simple, cuman ada 3 pilihan profile yang udah nggak bisa kita tambahin lagi. Dan di setiap profilnya kita bisa remapping keys seperti biasanya. Dan juga ada pengaturan RGB yang bisa dibilang modenya ini cukup banyak, mungkin ada sekitar 20-an mode RGB yang bisa kita pilih. Terus yang kayaknya wajib di sebuah software itu pastinya ada menu makronya juga. Untuk impresi selama pemakaian, Red Dragon Fish RGB ini bisa dibilang hampir sama kayak kebanyakan keyboard 60% lainnya. Dan kalau teman-teman lihat di video saya yang Maxfit 61, di situ saya sempat ngeluhin penempatan dari FN-nya. Dan di keyboard ini juga sebenarnya sama sih, tapi entah kenapa saya lebih cocok di Red Dragon Fish ini karena penempatan arrow-nya ada di WASD yang menurut saya itu lebih natural ketimbang di IJKL seperti yang ada di Maxfit 61 yang penempatannya agak aneh sih. Tapi ya itu balik lagi ke masalah selera aja sebenarnya. Dan di luar dari kekurangan yang saya sebutin sebelumnya, jujur penggunaan keyboard ini tuh bisa dibilang cukup enjoy, khususnya buat dipakai ngetik. Karena ya badge dari Otemu Red sekarang lagi bagus-bagusnya. Apalagi unit yang saya review ini punya stabilizer yang rattle-nya itu udah minim banget. Dan mungkin setara dengan VX5 Pro atau Maxfit 61 kali ya. Untuk pemakaian plate plastik di keyboard ini ternyata buat typing feel jadi kerasa unik dan saya cukup suka, jadi langsung aja kita ke typing testnya.
Oke, itu tadi review dari Red Dragon Fish RGB-nya yang menurut saya cukup worth it sih di harga Rp399.500. Ya, kalau belum naik. Dan ada varian rainbow-nya juga yang lebih murah pastinya, dibanderol dengan harga Rp357.000 aja. Terlepas dari plate-nya yang bukan aluminium, keyboard ini bisa jadi pilihan yang cukup oke buat teman-teman yang memang nggak mau ribet untuk gonta-ganti keycaps atau bahkan sampai ganti case. Karena out of the box kita udah dapetin colorway yang kita mau. Gak cuman itu aja, typing feel di keyboard ini menurut saya juga cukup enak dengan pemilihan plate plastik yang ternyata kasih pengalaman ngetik cukup unik dari mechanical keyboard standar kebanyakan. Segitu dulu untuk video kali ini, terima kasih yang udah nonton sampai akhir, dan buat teman-teman yang punya pertanyaan atau pendapat bisa tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.